Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir pada matkul data mining dengan judul analisis segmentasi pelanggan mal dengan Keymatch. Dengan anggota kami, yaitu dengan saya sendiri, Habib Altaf, sebagai moderator, lalu ada Charlie Tambah, Davin Surya, dan Zaki Sultan Rabbani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pematerian, yang mana diawali dengan dataset pelanggan. Dataset pelanggan mal. Di sini ditampilkan di sebelah kiri PPT dengan mengambil data head, ditampilkan 5 data pertama yang akan diambil. Nah, untuk deskripsi datanya, data ini berukuran 200 catatan pelanggan dengan kelengkapan tidak ada nilai yang hilang. Variabel utamanya terdiri dari usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Sebuah nilai dari 1 sampai 100 yang diberikan mall berdasarkan perilaku pelanggan. Nah, untuk selanjutnya, yaitu eksplorasi data siapa saja yang berbelanja di sini. Nah, terdapat 3 plot di sini, mana tadi di plot of age, memiliki puncak pelanggan berada di usia 30 sampai 40 tahun. Nah, untuk yang kedua ada di plot of annual income, yaitu eh, pendapatan. Pendapatan yang mana mayoritas ini memiliki pendapatan di rentang yang menengah. Lalu dan juga ada di plot of spending score. Di mana ini terdapat 3 kelompok pembelanja yang mana terdiri dari pembelanja rendah, pembelanja rata-rata, dan pembelanja tinggi. Nah, untuk selanjutnya, itu ada eksplorasi data mengenai plot relasi variabel. Berdasarkan plot-plot yang ditampilkan pada PPT ini, mulai dari umur, pendapatan dan juga pengeluaran, melihat relasi antar variabel untuk memeriksa mana yang memiliki pengaruh satu sama lain. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 2 plot yang berguna nantinya untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya itu eh, itu berupa hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini akan diserahkan oleh rekan saya. Kepada rekan dipersilakan. Jadi dari hasil analisis tadi kita menemukan bahwa ada eh, hubungan antar variabel yang bisa berguna untuk dicari tahu lebih lanjut, yaitu hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Dari sini tidak terlihat adanya korelasi linear yang jelas, tapi secara alami data ini terbentuk seperti berkelompok gitu. Kemudian pelanggan tidak bisa ditebak hanya dari pendapatannya. Yang selanjutnya ada hubungan antara usia dan pengeluaran. Nah, kalau dari plot ini secara alami hubungannya menurun. Tapi segmentasi ini bukan untuk promosi harian, tapi untuk menjawab pertanyaan jangka panjang. Siapa saja basis pelanggan inti kita di masa depan? Kombinasi-kombinasi penyewa seperti apa yang harus kita miliki, dan sebagainya. Kemudian alat investigasi kita itu cara kerja algoritma K-means. Jadi cara kerjanya itu pada langkah pertama kita menentukan titik awal. Jadi algoritma secara random menempatkan pusatnya secara acak gitu yang ditandai dengan K. Kemudian langkah kedua mengelompokkan data. Jadi setiap pelanggan atau titik data dikelompokkan ke sentroid terdekatnya. Setelah dikelompokkan, barulah perbarui pusat kelompoknya. Jadi pusat setiap kelompok dihitung ulang dan sentroid dipindahkan ke sana. Lalu ulangi langkah hingga stabil. Jadi langkah 2 dan 3 diulangi sampai posisi sentroid tidak lagi berubah. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini mungkin kita memiliki sebuah pertanyaan yaitu informasi apa yang harus kita kirimkan kepada siapa hari ini. Next. Nah, kemudian kita lihat di sini berapa berapa banyak kelompok yang harus kita cari. Itu kita dapat menggunakan materi risiko untuk menemukan jumlah klaster yang optimal. Nah, titik risiko ini berada di K5. Di titik ini, penambahan klaster baru tidak lagi memberikan pengurangan inersia yang signifikan. 5 merupakan jumlah segmen optimal untuk data yang kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 5 segmen ataupun 5 wajah pelanggan di sebuah mall.
Next. Oke. Untuk segmen pertama itu kita sebut sebagai target customer dengan karakteristik pendapatan tinggi dan skor pengeluaran yang tinggi, yang merupakan klien paling berharga, fokus pada retensi dan pelayanan premium. Dan segmen kedua itu kita sebut sebagai careful high earners, karakteristik dengan karakteristik pendapatan tinggi, skor yang dan skor pengeluaran yang rendah, yang merupakan memiliki daya beli, namun butuh diyakinkan akan nilai dan kualitas. Kemudian segmen ketiga itu standar customer dengan karakteristik pendapatan rata-rata dan skor pengeluaran rata-rata, yang merupakan kelompok terbesar dari inti, yang reseptif terhadap promosi umum. Kemudian segmen keempat itu eager spenders dengan karakteristik pendapatan rendah dan skor pengeluaran yang tinggi, yang merupakan antusias namun sensitif terhadap harga. Target idealnya yaitu untuk diskon yang cepat. Dan segmen terakhir itu cautious shoppers dengan karakteristik pendapatannya rendah dan skor pengeluaran juga rendah, yang merupakan sangat responsif terhadap penawaran hemat dan diskon yang besar. Nah, dari kelima segmen tersebut, kita cari tahu strategi yang tepat untuk setiap segmen yang kita peroleh. Pada segmen pertama itu target customer, kita lakukan strategi pemasaran berupa program loyalitas eksklusif dan layanan personal shopping, kemudian akses awal produk yang mewah. Kemudian segmen kedua itu careful high earners dengan strategi promosi barang berkualitas tinggi, kesan yang menekankan kualitas dan daya tahan. Kemudian segmen ketiga itu eager spenders dengan strategi flash sales, penawaran beli satu gratis satu, dan promosi produk tren. Dan segmen keempat standar customer dengan strategi acara musiman, promosi umum di seluruh mall, dan buletin. Dan segmen terakhir itu courteous shopper dengan strategi penawaran hemat, obral, promosi yang menonjolkan keterjangkauan. Oke, untuk berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara usia dan pengeluaran. Bagaimana kita dapat memastikan mall tetap relevan untuk 10 tahun ke depan? Next, Pi. Jadi di sini kita mencari terlebih dahulu banyak kelompok yang harus kita cari. Menggunakan metode siku untuk menemukan jumlah klaster optimal. Jadi pada siku K sama dengan 4, di titik ini penambahan klaster baru tidak lagi memberikan pengurangan inersi yang signifikan. 5 adalah jumlah segmen optimal untuk data kita. Artinya kita tidak perlu lagi menambahkan K karena pada K ini atau K4 ini kita sudah mendapatkan pembagian kelompok atau klasternya itu sudah sangat optimal dan tidak memberikan jarak yang sangat signifikan tiap klasternya. Kemudian lanjut Ki. Di sini terdapat 4 kelompok usia dengan spending score-nya. Jadi di sini kita dapat memilih kelompok mana saja yang kita lakukan dengan treatment tertentu lah. Jadi agar mall itu tetap relevan. SG. Jadi segmentasi ini bukan untuk promosi harian, tapi untuk menjawab pertanyaan jangka panjang, siapa basis pelanggan ini kita di masa depan. Kombinasi-kombinasi penyewa seperti apa yang harus kita miliki. Jadi contohnya mungkin kalau misalnya pada range umur tertentu, contohnya mungkin pada klaster yang warna biru dengan spending score 0 sampai 20 itu mungkin kita dapat melakukan dengan treatment tertentu. Begitu juga pada kelompok yang lain. Next, Ki.
Nah, jadi kita udah melakukan dua sebuah analisis, ya satu dengan pendapatan versus pengeluaran dan juga satu usia dan pengeluaran. Jadi masing-masing punya tujuannya. Mungkin yang pertama bisa untuk eh, mencari taktik pemasaran langsung, yang kemudian yang ke yang kedua yaitu untuk perancangan strategis jangka panjang. Nah, jadi kesimpulannya kita mulai dengan 200 basis data, sebuah kerumunan anonim. Dengan K-means, kita mengubah data tersebut menjadi 5 personal yang hidup, masing-masing dengan kebutuhan dan motivasi yang unik. Dan sekian saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan materi kita, yang mana analisis segmentasi data pelanggan mall dengan menggunakan K-means. Dengan ditutupnya dengan kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah dengan presentasi kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.